Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmik meminta penjelasan saksi ahli 03 soal kaitan peran Presiden Jokowi dengan anomali hasil Pilpres sebelumnya dan sekarang. Hakim mengungkap jika pada Pilpres tahun 2019, Prabowo menang di 2 provinsi Sumatera Barat dan Aceh. Namun tidak di Pilpres 2024, di mana Prabowo kalah di 2 provinsi tersebut. Hakim lalu minta saksi ahli menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi kondisi tersebut. 2 pemilu sebelumnya, baik di Sumatera Barat maupun di Aceh, itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Sebaliknya justru pemilu sekarang, itu di 2 tempat itu Pak Prabowo tidak menang. Nah, ini ada anomali, kira-kira faktor apa? Apakah ada signifikan dengan faktor figur atau ada faktor-faktor lainnya? Terima kasih. Baik, silakan dijawab singkat-singkat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari pemohon, memang secara legal formal Presiden Jokowi bukan petahana. Tapi ketika dia berpihak, ketika dia tidak netral, ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres, secara real politik itu adalah petahana menurut saya. Apalagi juga kemudian Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanannya. Jadi dalam hal ini saya lihat ketika Jokowi misalnya turun ke masyarakat membagi-bagikan bansos, ya dalam persepsi publik saya kira dia adalah bagian dari petahana. Karena itu kemudian saya kira sangat jelas bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di beberapa provinsi, katakanlah misalnya di Jawa Tengah, itu karena memang tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat, membagi-bagi bansos, tampil di hadapan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi sebagai figur yang tadi saya sampaikan, figur yang populis, figur yang merakyat. Dan ketika kemudian dengan gerakan-gerakan atau mimik simbolik yang mengatakan dukunglah mungkin paslon nomor 2, saya kira preferensi pemilih akan terpengaruh ke sana. Jadi saya kira kenapa suara di lumbung nomor 3 itu turun, saya kira karena memang by design tim pemenangan 02 melalui Pak Jokowi itu memang intensif melakukan upaya-upaya turun ke masyarakat, dan kemudian dia hadir. Dia ingin menunjukkan bahwa Presiden peduli pada rakyat bawah dan seterusnya. Saya kira sangat signifikan bagaimana ketidaknetralan Presiden Jokowi itu pada mobilisasi dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kubu 02. Ya. Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa Presiden kita adalah orang yang sangat powerful. Secara legal formal dia kepala pemerintahan, kepala negara, dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini, kalau itu bisa ditunjukkan di DPR, semua sudah ada pada kubu Pak Jokowi. Jadi hampir-hampir tidak ada kekuatan pengimbang atau kekuatan oposisi. Jadi ketika Pak Presiden Jokowi ingin menjalankan berbagai upaya untuk memenangkan, maka saya kira tidak akan terlalu sulit untuk memberikan perintah, entah itu eksplisit, implisit, maupun mungkin secara simbolik. Saya ingin katakan Pak Jokowi adalah orang Jawa dan dia seringkali memainkan bentuk komunikasi yang simbolik, ya, yang tidak langsung, tapi bagi orang Jawa pesannya cukup jelas bahwa arah dukungannya adalah ke 02. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.